Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nunik Dewi Pramanik, Sarjana Ekonomi Master Manajemen. Saya adalah dosen program studi Diploma 3 Administrasi Keuangan di Politeknik Piksi Ganesha Bandung. Spesialisasi saya adalah mengajar mata kuliah di bidang konsentrasi manajemen, dan pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia atau MSDM dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment sebagai bentuk unjuk kerja PDD UKT-PT di bidang pengajaran. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai teknik pengajaran saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai deskripsi singkat, luaran yang diharapkan, dan mode pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia atau MSDM. Mata kuliah MSDM merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Politeknik Piksi Ganesha dengan jumlah bobot sebesar 2 SKS dan dipelajari setiap semester genap. Mata kuliah MSDM ini menitik beratkan tentang sumber daya manusia dalam organisasi, serta difokuskan pada pemahaman konsep dan kasus terkait MSDM, dan juga mengoptimalkan kegunaan dari seluruh pekerja dalam sebuah perusahaan. Sebelum masuk ke materi perkuliahan yang akan saya ajar, saya akan menjelaskan mengenai capaian pembelajaran pada mata kuliah MSDM. Diharapkan mahasiswa mampu memahami beberapa poin di bawah ini, diantaranya menjabarkan konsep MSDM, lalu memahami konsep diri, motivasi, dan juga kepuasan kerja, memahami hubungan antara lingkungan bisnis dengan MSDM, memahami fungsi-fungsi MSDM, memahami masalah-masalah dalam manajemen sumber daya manusia, dan yang terakhir, mampu mengambil sikap dalam menghadapi permasalahan di seputar manajemen sumber daya manusia. Untuk mendapat dan mencapai luaran pembelajaran yang diharapkan, mahasiswa diberikan topik-topik dengan total 14 pertemuan pembelajaran ditambah 2 pertemuan ujian, termasuk UTS dan UAS di dalamnya. Topik-topik akan saya pelajari dalam manajemen sumber daya manusia itu adalah: pertama, ruang lingkup MSDM; yang kedua, perencanaan MSDM; yang ketiga, rekrutmen pegawai; keempat, seleksi pegawai; kelima, penempatan, orientasi, dan induksi; keenam, pelatihan dan pengembangan pegawai; lalu lanjut di bab kompensasi, karir dan jenjang karir, kompetensi pegawai, penilaian pegawai, motivasi dan disiplin kerja, hubungan industrial Pancasila, kesehatan dan keselamatan kerja, mutasi, promosi, dan PHK, dan yang terakhir adalah tentang manajemen sumber daya manusia global. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teknik pengajaran saya dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interactive, dan juga Interaction, dan juga Assessment. Nah, di sini Delivery adalah aspek pertama yang akan saya jelaskan, yaitu bagaimana cara saya menyampaikan materi perkuliahan dan dapat diterima baik oleh mahasiswa. Ada beberapa strategi yang saya gunakan dalam menyampaikan perkuliahan, yaitu pertama dengan metode ceramah, yang kedua dengan menggunakan metode textbook, dan ketiga dengan diskusi dan studi kasus. Yang pertama dengan metode ceramah, saya akan melakukan pengajaran dan sebelumnya akan mempersiapkan bahan ajar dalam bentuk slide presentasi yang interaktif. Lalu yang kedua dengan menggunakan textbook, yaitu saya selalu menyiapkan modul serta buku ajar sebagai pedoman mahasiswa dan melengkapi dengan bahan literatur lainnya seperti dari buku yang pernah saya buat dengan judul Pengantar Manajemen, Revolusi dan Penerapannya. Ini saya buat bersama tim dosen lainnya dalam bidang manajemen, dan juga akan mendukung proses perkuliahan sebagai bahan referensi dan literatur. Dan juga saya akan menambahkan sumber literatur lainnya dari artikel, jurnal yang sudah tentunya saya cek kredibilitasnya serta diselaraskan dengan rencana pembelajaran semester maupun CPL dan juga CPMK.
Lalu yang ketiga, strategi selanjutnya yaitu studi kasus dan diskusi, di mana biasanya saya meminta mahasiswa untuk menyelesaikan sebuah kasus, dan juga setelah itu mereka membuat rangkuman baik sebagai tugas individu maupun tugas kelompok. Dan dengan metode seperti ini, saya yakin mahasiswa akan lebih efektif, aktif, berpikir lebih kreatif, dan berpikir lebih inovasi. Dan juga mereka bisa menghasilkan dan mencapai dari capaian pembelajaran. Lalu aspek yang kedua adalah interaction. Aspek ini menjabarkan bagaimana saya berinteraksi baik dengan mahasiswa agar capaian pembelajaran dapat tercapai. Sebagai informasi, setelah pandemi, kampus kami menetapkan sistem pembelajaran secara hybrid, yaitu bisa dilaksanakan secara tatap muka maupun secara daring. Dalam perkuliahan, saya menyediakan beberapa saluran komunikasi yang biasanya saya gunakan, yaitu jika tatap muka, saya berinteraksi di kelas dengan mahasiswa supaya terjadi komunikasi dua arah, yaitu dengan metode interactive teaching dan juga problem based learning. Di sini di mana saya mencoba mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman mahasiswa, dan biasanya kebanyakan menggunakan metode diskusi atau juga menjelaskan materi lalu dan menyisipkan pertanyaan pemicu agar mahasiswa bisa lebih aktif, percaya diri, dan mau berpendapat dan berbicara di depan umum. Lalu media yang saya gunakan untuk menunjang pembelajaran tatap muka ini diantaranya yaitu whiteboard, laptop, LED TV, atau juga infocus. Sedangkan jika secara online, platform teknologi yang saya gunakan untuk bisa berinteraksi dengan mahasiswa yaitu menggunakan WhatsApp group untuk berdiskusi dan tanya jawab seputar hal yang berkaitan dengan mekanisme perkuliahan. Lalu ada juga e-learning resmi dari Politeknik Diksi Ganesha dan juga Google Classroom untuk menyajikan materi yang saya sudah upload dan bisa langsung diunduh oleh mahasiswa, dan juga mereka bisa langsung melakukan pengerjaan kuis di situ dan melihat skor pada detik itu juga. Lalu penggunaan Zoom Meeting dan juga memberikan video sharing biasanya berupa konten dalam YouTube untuk membagikan materi pembelajaran dalam bentuk audio visual supaya lebih menarik dan bisa lebih mudah dipahami oleh mahasiswa. Dan aspek yang terakhir adalah aspek assessment atau penilaian, yaitu bagaimana saya mengukur kemampuan dan prestasi dari mahasiswa. Jadi saya akan melakukan penilaian seobjektif mungkin sesuai dengan hasil prestasi masing-masing mahasiswa. Pada pertemuan pertama, biasanya saya mencoba menjelaskan secara rinci bagaimana aturan pembelajaran yang akan kita sepakati untuk satu semester ke depan, dan dilanjutkan dengan penyampaian kriteria penilaiannya. Biasanya saya menjelaskan skema penilaiannya dalam bentuk misalnya persentasi bobot kehadiran atau keaktifan itu sebesar 10%, tugas 20%, nilai UTS 30%, dan UAS 40%. Dan hasil evaluasi ini saya akan infokan secara transparan baik melalui platform WhatsApp group atau juga tatap muka di kelas. Hal ini saya harapkan bisa membuat mahasiswa lebih paham, dan mereka akan membuat strategi agar mereka bisa mendapatkan nilai yang memuaskan dan perkuliahan bisa berjalan dengan lancar. Setelah ini saya akan menyajikan video micro teaching yang saya lakukan secara tatap muka di kelas dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia mengenai bab 1 Ruang Lingkup MSDM. Baik, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Siang, Ibu. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Masih semangat kan ya? Oke, karena ini pertemuan pertama kita, izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri dulu ya. Nama Ibu bisa dilihat di sana, Nunik Dewi Pramanik ya. Ibu akan mengajar mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia untuk 1 semester ke depan. Nah, di situ Ibu memberikan informasi dari nomor handphone yang bisa di WhatsApp juga sama email
untuk interaksi kita selama pembelajaran 1 semester ke depan ya, untuk keperluan bertanya tugas, jadwal, dan juga mengirimkan tugas dan sebagainya. Oke, sebelum masuk ke materi perkuliahan, kita terlebih dahulu berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Boleh dipimpin oleh KM-nya siapa? Oke, silakan dipimpin. Baik, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, ya terima kasih. Nah, kita sebelum masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan tentang aturan perkuliahan untuk 1 semester ke depan. Untuk keterlambatan 15 menit cukup? Cukup ya. Kayak Ibu harap kita komit ya, 15 menit sudah di kelas maksimal. Dan untuk skema penilaiannya bisa dilihat di situ. Untuk kehadiran dan keaktifan bobotnya kalian memperoleh 10%, untuk tugas bobotnya 20%, pengerjaan UTS 30%, dan hasil UAS 40%. Itu ditotalkan semua 100%. Nah, diharapkan ketika kalian sudah mengetahui skema penilaian dan aturan perkuliahan kita, kalian bisa memperoleh nilai yang maksimal ya. Itu tugasnya dalam 2 bentuk ya, ada individu dengan kelompok. Kalau tugas individu biasanya Ibu memberikan studi kasus ya, untuk kalian cari solusinya, kalian buat dalam bentuk resume dan nanti kita diskusikan bareng. Kalau tugas kelompok nanti Ibu biasanya memberikan topik dari bab pembelajaran ya, biasanya dibagi mungkin 4 atau 5 orang, nanti kita presentasikan di depan gitu. Dan biasanya ada sesi tanya jawab dan sebagainya. Oke, kita masuk ke materi perkuliahan ya sekarang. Oke, judulnya tadi ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Ini ada di bab 1. Yang akan Ibu ajarkan di materi ajar bab 1 ini, pertama kita akan mengetahui tentang pengertian manajemen dan hubungan dengan MSDM. Lalu ada pengertian, komponen, peranan, fungsi, tujuan dari MSDM, dan terakhir Ibu akan menjelaskan apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Capaian pembelajaran yang Ibu harapkan ke depannya, kalian sebagai mahasiswa di sini akan memiliki kemampuan untuk memahami bagaimana ruang lingkup dan konsep manajemen sumber daya manusia. Oke, sebelum kita semakin jauh, Ibu mau bertanya nih, ada yang tahu asal usul kata manajemen itu dari apa? Iya, namanya siapa? Cindy. Oke. Saya manajemen itu mengelola dan melaksanakan. Iya, betul. Mengelola, melaksanakan, mengatur, memanage, mengurus dan sebagainya. Oke. Atau kalau disadur ya ke dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, manajemen itu memang artinya dari manage. Lalu disadur menjadi manajemen, yaitu cara mengelola suatu perusahaan besar. Oke, Ibu mau bertanya lagi nih, kalian kan di sini mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis ya. Sudah tentu wajib mengetahui arti dari manajemen. Ada yang tahu arti secara rinci, secara detail manajemen itu apa? Oke, siapa namanya? Eri. Oke, Eri, silakan. Menurut saya itu manajemen itu suatu proses untuk mengatur sekelompok individu dalam suatu organisasi. Oke, udah betul ya sebetulnya. Cuman masih ada yang kurang gitu. Oke, jadi definisi manajemen itu adalah suatu metode atau teknik atau proses untuk mencapai suatu tujuan. Harus digarisbesarkan, harus ada tujuan yang dicapai ya. Tadi Eri nggak ada penyampaian memberitahukan ada tujuan yang dicapai ya kan ya. Gitu. Jadi untuk mencapai suatu tujuan tertentu secara sistematik itu berurutan, berkesinambungan. Tahapannya dari awal sampai akhir itu berurutan dan juga efektif. Melalui tindakan-tindakan berupa ada perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pelaksanaan atau actuating, dan pengawasan atau controlling dengan menggunakan sumber daya yang ada secara efisien, atau disingkatnya apa itu? POAC ya, POAC ya, kalian udah sering dengar ya. Nah, kalau di planning itu, dalam manajemen itu biasanya kita akan menentukan tujuan apa yang akan dicapai oleh perusahaan ya.
Setelah itu, bagaimana strategi dan langkah-langkah untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Kalau di organizing itu ada penyusunan dari berbagai sumber daya yang ada di dalam organisasi. Kalau di actuating yaitu implementasi dari perencanaan yang sudah ditentukan ya. Penerapan secara nyata dari tujuan dan sasaran yang sudah tadi ditentukan. Kalau controlling yaitu evaluasi. Evaluasi bagaimana kinerja perusahaan tersebut. Bagaimana hubungan manajemen dan SDM katanya di situ. Coba bisa dibacakan sama Yulia. Oke, tolong dibacakan ya. Hubungan manajemen dan daya manusia atau tenaga kerja yang ada pada perusahaan harus dikelola dengan baik sehingga penggunaan tenaga kerja bisa menjadi maksimal dan menciptakan Oke, pada intinya hubungan manajemen dan SDM itu yaitu bisa mengoptimalkan kinerja siapa? Tenaga kerja atau SDM untuk menghasilkan yang tujuan yang secara optimal bagi perusahaan. Oke. Nah, di sini kita lanjut ke pengertian dari MSDM itu sendiri, yaitu adalah ilmu dan seni untuk mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien di dalam membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan juga masyarakat ya. Digarisbesarkan di sini juga ada masyarakat ya. Itu. Dan atau secara singkatnya MSDM itu adalah pemanfaatan para individu untuk mencapai tujuan-tujuan dari organisasi. Nah, di sini kita lanjut ke slide berikutnya, ada komponen-komponen MSDM. Di sini komponen MSDM itu ada 3 ya. Coba sebutkan apa aja itu? Ya, betul. Di situ pengusaha itu artinya orang yang menginvestasikan modalnya untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan atau juga profit ya, itu. Lalu yang kedua karyawan, yaitu penjual jasa baik tenaga dan pikiran, dan tentunya mereka balas jasanya memperoleh kompensasi atau upah atau gaji ya. Lalu ada pemimpin atau manajer, yaitu orang yang menggunakan wewenang dan kepemimpinannya untuk mengarahkan orang lain, bawahan-bawahannya, dan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya sehingga tercapainya tujuan perusahaan. Oke, slide berikutnya peranan MSDM. Coba dibaca sama Senia ya. Bantu bacakan ya. Peranan MSDM yang pertama menetapkan jumlah, kualitas dan penempatan tenaga kerja yang efektif sesuai kebutuhan perusahaan berdasarkan job description, job specification. Yang kedua, menetapkan penarikan atau rekrutmen, seleksi dan penempatan karyawan berdasarkan direct man, direct place, and direct man, direct job. Yang ketiga, menetapkan program kesejahteraan, pengembangan, promosi, dan pemberhentian. Yang keempat, meramalkan penawaran dan permintaan sumber daya manusia pada masa yang akan datang. Yang kelima, memperkirakan keadaan perekonomian pada umumnya dan perkembangan perusahaan khususnya. Oke, makasih ya Senia. Nah, di situ ada the right man in the right place and the right time ya. Itu. Nah, ini maksudnya orang yang tepat pada posisi yang tepat dan di waktu yang tepat. Jadi maksudnya biasanya suatu pekerjaan itu ada kualifikasi yang diharapkan ya. Misalnya yang dicari seorang accounting. Jadi background pendidikannya biasanya apa ya? Harusnya gitu. S1 akuntansi misalnya ya gitu. Jadi itu dalam merekrut tenaga kerja perusahaan itu tidak bisa sembarangan ya, sesuai dengan kualifikasi yang mereka harapkan. Mungkin seperti Ibu sebagai dosen di Fakultas Ekonomi Bisnis ya, diharapkannya berarti lulusan minimalnya S2 dari jurusan manajemen atau bisnis atau ekonomi misalnya. Nah, itu maksud dari the right man in the right place on the right time. Selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi MSDM. Ada perencanaan SDM, ada rekrutmen dan seleksi, ada orientasi, pelatihan dan pengembangan, keempat ada kompensasi, kelima ada penilaian kinerja, dan keenam ada pemutusan hubungan kerja. Nah, kalau dalam perencanaan SDM biasanya perusahaan itu
mengestimasi berapa banyak sih kebutuhan perusahaan untuk mencari tenaga kerja untuk mengisi kekosongan posisi dalam suatu bidang pekerjaan gitu ya. Terus apa kompetensi yang diharapkan, lulusan apa, bagaimana job spesifikasinya, apa job deskripsinya, itu biasanya ada di perencanaan SDM. Kalau yang kedua rekrutmen, kalian tahu apa artinya rekrutmen? Ada yang tahu? Masa nggak tahu? Mencari apa? Kandidat tenaga kerja ya, membuka lowongan kerja lah kalau nggak tahu rekrutmen ya, gitu. Mencari kandidat tenaga kerja yang diperlukan. Kalau seleksi yaitu memilih dari sekian banyak pelamar kerja dan memilih yang dianggap paling mempunyai kompetensi yang diharapkan, yang terbaik. Gitu. Lalu yang ketiga orientasi. Orientasi itu masa perkenalan, betul. Perkenalan seorang karyawan dengan lingkungan tempat dia bekerja ya, baik itu budayanya, nilai-nilai sosial budaya yang dianut, terus kebiasaan-kebiasaan, mengenal haknya, mengenal kewajibannya dan tanggung jawabnya gitu. Lalu ada pelatihan dan pengembangan. Nah, pelatihan dan pengembangan itu sangat penting ya untuk meningkatkan apa? Skill kalian sebagai karyawan ya, supaya ada peningkatan di setiap waktunya gitu, meningkatkan pengetahuan. Dan dengan pelatihan dan pengembangan ini biasanya akan meningkatkan kinerja karyawan, motivasi kerja. Nah, kalau kinerja karyawannya tinggi, motivasi kerja bagus, berarti akan menguntungkan perusahaannya karena tujuan perusahaannya akan mudah dicapai. Oke. Yang keempat, kompensasi. Apa yang kalian tahu tentang kompensasi? Gaji, upah, ya betul. Secara singkatnya seperti itu ya. Gitu. Kalau definisi lengkapnya, kompensasi itu adalah balas jasa dari perusahaan kepada para karyawan yang sudah memberikan apa? Tenaganya, waktunya, kinerjanya, jasanya untuk menyelesaikan pekerjaannya pada suatu perusahaan. Gitu. Yang kelima, penilaian kinerja ini berhubungan dengan bagaimana mengevaluasi hasil kerja seseorang dalam perusahaan ya, apakah hasilnya bagus atau kurang atau sangat bagus, dan ini akan membantu untuk meningkatkan dan memilih bentuk pelatihan dan pengembangan apa yang mereka perlukan gitu. Dan terakhir, pemutusan hubungan kerja ya, ini yang paling dihindari ya, apalagi untuk seorang karyawan, tapi ini banyak penyebabnya dan ini harus berjalan berdasarkan undang-undang ketenaga kerjaan. Oke, slide selanjutnya, tujuan MSDM. Boleh dibacakan sama Marliana? Tujuan manajemen sumber daya manusia yang pertama itu agar memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, dalam arti memenuhi persyaratan kompetensi untuk didayagunakan dalam usaha merealisasi visi dan mencapai tujuan-tujuan jangka menengah dan jangka pendek. Oke. Ya, ini materi terakhir dari pertemuan hari ini. Sebelum Ibu membacakan kesimpulan, boleh ada yang mau ditanyakan dari kalian? Saya, Bu. Oke, siapa namanya? Tolong perkenalkan diri dulu. Nama saya Ibu Dimuti. Mm-mm. Saya tanya, Bu, apa saja permasalahan yang terjadi pada MSDM? Ya, bagus ya pertanyaannya. Oke, sangat kritis ya Algin ya. Gitu. Nah, pertama, kadang perusahaan itu suka menyepelekan, kurang penting katanya melakukan pelatihan dan pengembangan ya, karena selain mengeluarkan budget yang besar ya, karena pelatihan itu nggak murah ya, kita harus memfasilitasi berapa orang tenaga kerja untuk mereka menambah skill, mendatangkan trainer beberapa hari gitu, dan menyiapkan segala fasilitasnya. Padahal dari pengorbanan yang mungkin di awal terasa berat, itu hasilnya akan lebih maksimal dan memuaskan, karena tadi kompetensi karyawannya akan bertambah, skill dan pengetahuannya akan meningkat, dan tentunya tujuan organisasi akan tercapai lebih cepat gitu. Lalu yang kedua, dalam perekrutan itu sistemnya masih nggak jelas, gegabah ya. Tadi misalnya kita butuh untuk bagian akuntan misalnya ya, accounting gitu. Nah, yang penting terisi aja, nggak kosong gitu ya, staf tersebut gitu.
Maka yang direkrut pendidikannya nggak selalu dari lulusan S1 akuntansi, mungkin bisa dari yang non ekonomi misalnya, atau yang tidak ada hubungannya dengan akuntansi, dan itu adalah suatu kesalahan besar ya. Dan selanjutnya job deskripsi di perusahaan kadang nggak jelas. Kadang seseorang biasanya melakukan pekerjaan jadi double job ya. Ada yang bagian admin jadi bagian tukang fotokopi misalnya ya gitu, merangkap. Nah itu salah satu masalahnya. Lalu ada penilaian karyawan itu secara subjektif gitu. Jadi bukan objektif. Jadi kadang kalau kalian punya masalah sama atasan, itu akan berimbas ke penilaian kinerjanya, jadi kurang suka misalnya ya. Jadi tidak menghargai kinerjanya dengan baik, padahal orang itu berprestasi, tapi karena ada masalah pribadi mengaburkan hasil kinerjanya. Lalu ada juga pemberian kompensasi yang tidak sesuai. Nah ini biasanya sensitif sekali ya. Kalian dalam melamar pekerjaan pasti yang dilihat pertama kali itu berapa sih gajinya ya, sesuai nggak dengan kinerja yang kalian keluarkan gitu. Nah ini masih banyak perusahaan yang istilahnya nakal, memberikan pengupahan di bawah peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan misalnya gitu, dan juga tidak menaati aturan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku. Ada yang tahu undang-undang ketenagakerjaan nomor berapa? Nomor 13 tahun 2003 ya. Ini tuh membahas tentang upah, jam kerja, terus ada apa, jenis kelamin, dan juga hak dan kewajiban. Sebetulnya masih banyak, cuman yang ibu ambil intinya sih seperti ini ya, hak dan kewajiban dari pekerja dan perusahaan. Tuh. Oke, ada yang ditanyakan lagi atau tidak? Cukup. Oke, ibu akan membacakan kesimpulan dari pembelajaran hari ini ya, dari bab ruang lingkup MSDM, yaitu manusia merupakan sumber daya yang paling penting dalam suatu perusahaan atau organisasi, karena keahlian, bakat, kemampuan serta pengalaman yang dimiliki seseorang dapat membantu organisasi dalam pencapaian tujuan-tujuannya gitu. Dan manajemen SDM juga adalah fungsi yang sangat penting dalam setiap perusahaan, karena tanpa MSDM perusahaan tidak bisa merekrut dan mempertahankan karyawan secara efektif, dan juga tidak akan mampu mempertahankan budaya dan lingkungan di tempat kerja dengan sehat. Oke, nah setelah ini ibu berharap nanti kalian bisa mengerjakan kuis di e-learning ya setelah ini. Ya, sudah ibu enrollkan ya nama-nama di sini sesuai di absensi yang ibu ada di data ini ya, gitu. Dan apa? Nanti batas pengerjaannya sampai jam 12 malam gitu. Dan di sini ibu mau kalian juga menjawab saat ini juga ya di kelas. Ada yang bisa menjabarkan alasan kenapa sih SDM itu dianggap faktor terpenting dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan. Oke, ada yang bisa menjawab? Siapa di sini? Siapa? Saya mau coba jawab. Oke, siapa? Perkenalkan diri dulu, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Aziza. Ya. Jawab ya Bu. Oke. Menurut pendapat saya, kenapa SDM penting? Karena SDM merupakan penggerak faktor-faktor produksi yang lainnya seperti bahan baku, modal, dan skill. Juga tanpa adanya pengelolaan sumber daya manusia yang baik, akan sulit bagi perusahaan untuk mencapai tujuan. Oke, tepat sekali ya, betul sekali jawabannya, bagus sekali. Oke, terima kasih ya Aziza. Oke, karena sudah di penghujung waktu, perkuliahan kita akhiri. Sebelum ditutup, boleh dipimpin doa lagi oleh Wahyudi ya? Ya, silakan. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di minggu depan. Minggu depan Ibu ngasih tambahan instruksi lagi. Bab kedua tolong dipelajari ya, tentang pengelolaan SDM. Ya, oke. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.